Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersyukur atas limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Allah. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada dua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak manusia merugi karenanya. Dalam aspek kehidupan, kita selalu dituntut untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah. Salah satunya adalah mencari rezeki. Dan begitu juga kita kadang-kadang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keturunan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa amanah, yaitu jabatan. Tetapi nikmat itu semua kadang-kadang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Terkadang-kadang juga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dua kenikmatan yang kadang-kadang menyebabkan manusia merugi karenanya. Yang pertama, yaitu kadang-kadang manusia melupakan nikmat kesehatan. Hal inilah yang kadang-kadang menyebabkan kita lupa bahawasanya di setiap kenikmat kesehatan adalah merupakan nikmat yang tak terhingga. Kalaulah kita berfikir sejenak, kalaulah seandainya kita melihat ada orang yang kaya, secara zahiriah ia menikmati kekayaannya, sehingga dalam hal ini orang-orang yang miskin, ia menganggap bahawasanya kenikmatan yang dinikmati oleh orang yang kaya adalah kenikmatan yang sesungguhnya, sehingga ia lupa sesungguhnya orang miskin, kalau seandainya ia diberikan nikmat kesehatan, walaupun ia hidup di rumah gubuk, tetapi ia merasa nikmat dengan kehidupannya, yaitu berupa kesehatan yang diberikan Allah. Dan ini merupakan kenikmatan yang tak terhingga. Begitu juga dengan orang yang kaya.
Terkadang-kadang orang kaya melihat orang yang miskin. Suatu ketika ia pergilah ke sebuah kampung dan ia melihat betapa nikmatnya orang-orang petani yang miskin. Ia melahap makanannya, sedangkan orang kaya ini hanya merendung dan melihat pada dirinya, kenapa aku tidak bisa merasakan nikmat yang dialami orang-orang miskin. Hal inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang artinya, kesehatan yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang tak terhingga. Sehingga banyak dari kalangan kita melupakan untuk menjaga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berambisi untuk mengejar duniawi, sampai-sampai mereka lupa bahawasanya nikmat kesehatan ini merupakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga kenikmatan tersebut tidak akan kembali kalau seandainya badannya yang sakit. Begitu juga dengan aktivitas yang ia lakukan. Kalau seandainya badannya yang sakit, maka susahlah baginya untuk melakukan aktivitas. Hal inilah yang perlu kita ingat kembali. Sesungguhnya nikmat kesehatan merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang bisa membuat manusia bisa berbuat kejahatan. Dan kadang-kadang nikmat kesehatan tersebut bisa membuat manusia untuk melakukan kebaikan. Tetapi hal yang paling beruntung yaitu orang-orang yang menggunakan kesehatan mereka sehingga mereka melakukan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah. Kemudian nikmat yang kedua, sesungguhnya banyak manusia merugi karenanya, yaitu nikmat kesempatan. Yang artinya adalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan umur. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada manusia waktu untuk senantiasa digunakan kepada hal-hal yang baik. Kalaulah kita bandingkan dengan umur kita, khususnya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya sampai 60 tahun dan paling sedikit sampai 100 tahun. Kalaulah kita bandingkan dengan umur umat-umat sebelum kita, mereka umurnya sampai 500 tahun, 700 tahun. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita bahawasanya waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah janganlah kita sia-siakan. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Hal inilah yang banyak dilupakan dan banyak manusia merugi karenanya.
Demikian juga dengan sebaliknya, manusia kadang-kadang lebih membenci dengan kematian, seolah-olah mereka hidup selamanya. Begitu juga kadang-kadang manusia lebih membenci dengan kemiskinan. Kadang-kadang ia lupa, orang yang kaya bukan berarti orang yang mulia. Orang yang miskin bukan berarti orang yang hina. Tetapi orang yang berhasil dalam hidup, yaitu orang-orang yang bisa menghadapi hidup dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Sahabat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya manusia senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan kekurangan harta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang ikhlas dan sabar dalam menghadapi hidup. Inilah kunci keberhasilan hidup. Tetapi kadang-kadang kita harus senantiasa berusaha, karena orang-orang yang berusaha untuk mencari surga, terutama negeri akhirat, dengan memanfaatkan umur mereka, waktu luang mereka, sehingga ia melaksanakan segala perintah Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang berhasil, baik di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan tausiah singkat kita menjadi iktibar bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.